Ini sudah sprout dan batang bawahnya sprout juga. Jika posisi batang bawahnya juga sprout, ini kita hilangkan saja. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara grafting anggur dengan menggunakan cutting grafting. Artinya kita grafting di cutting, batang cutting, bukan yang sudah tumbuh. Jadi saya lebih suka pakai yang grafting di batang yang masih belum tumbuh, atau bisa disebut dengan cutting atau cutting grafting. Ini batang bawahnya sudah saya siapkan, kita potong dulu. Ada banyak yang saya grafting, cuma saya akan memperlihatkan satu atau dua cara. Kita potong dulu. Kita minimal menggunakan 2 tunas sampai 3 tunas. Jadi 2 sampai 3 tunas, 1 tunas untuk batang yang ditancap di tanah. Jadi 1 tunas harus tertimbun, dan 1 tunas lagi, minimal 1 tunas yang nampak dari luar. Jadi di sini saya akan potong. Saya akan gunakan 2 tunas, 1, 2. Ini. Kemudian bawahnya, sebelum kita grafting, bawah yang akan kita tancap itu kita iris. Kita iris seperti ini 2 kali ya, kiri kanan. Kameranya goyang. 2 kali kiri kanan sampai kulitnya terkelupas, sampai kambiumnya terkelupas. Jadi kiri kanan ya. Yang lain juga sama. Oke. Yang satu lagi. Jadi sampai kulit dan kambiumnya terkelupas. Kemudian setelah kita iris, saya oles bawang merah. Jadi saya punya bawang merah, saya akan oles untuk batang bawahnya. Supaya gampang tumbuh akar ya. Jadi kita oles seperti ini saja, merata sampai di mata tunas yang pertama. Karena di sini calon-calon akar akan tumbuh di mata tunas ini, luas ini, dan di yang kita sayat ini, yang paling bawah. Jadi harus kering dulu baru ditanam. Jadi setelah kita oles, pada saat basah jangan ditanam dulu, jangan ditanam, harus tunggu kering dulu. Makanya saya oles dulu. Jadi ketika saat mau grafting, dia sudah kering. Nah, di sini saya punya entres kecil. Nah, di sini cara untuk menggrafting. Jika entres kita lebih kecil daripada batang grafting, kita potong dulu 1 mata tunas, usahakan agak lebih sedikit. Usahakan agak lebih sedikit untuk menghindari yang paling atas itu layu duluan. Nah, kemudian kita cara graftingnya mau yang seperti bagaimana. Saya akan pakai cara grafting yang pertama, kita sayat
bagian samping, jadi bukan di tengah, karena grafting kita agak kecil. Ada dua pilihan, bisa di tengah, sayat di tengah, terus bisa di sayat di samping saja. Oke, di sini saya akan sayat di samping saja, jadi tidak terlalu di tengah. Ini kemudian entrance-nya kita iris. Irisnya ini harus rata ya, berbentuk huruf V, jadi harus rata. Seperti ini, kiri dan kanan. Nah, ini sudah rata ya, sudah berbentuk V. Ini harus agak runcing sedikit, kita tambah saja. Nah, ini sudah berbentuk V ya. Ini jangan ada lekukan, dia betul-betul rata, harus betul-betul rata untuk sayatannya supaya tidak ada celah. Kemudian kita sisipkan. Usahakan cara sisipnya itu dia jangan diposisikan di tengah. Jadi untuk sisipnya itu kita posisikan satu ruas yang di samping itu harus ketemu. Jadi usahakan untuk sambungannya itu harus di samping ketemu salah satu sisinya. Jadi kalau ada kosong seperti ini tidak apa-apa. Yang jelas jangan posisikan di tengah, di samping harus ketemu antara sudutnya itu seperti ini. Setelah seperti ini kita bungkus dengan parafilm. Ini saya contohkan satu saja ya. Ada banyak yang saya grafting, saya cuma contohkan satu. Nanti saya akan update. Nanti ditariknya agak kencang ya, agak ngepres supaya air tidak masuk. Dililit sampai ke atas. Dan ketika ketemu mata tunasnya jangan dibungkus. Mata tunasnya dibiarkan, dikasih celah seperti ini, jangan dibungkus supaya tidak menghalangi tumbuhnya tunas nanti. Diputar bungkus ke bawah lagi. Seperti ini. Kemudian diikat di bawah, diikat seperti ini. Oke, sudah kencang ya. Nanti ini akan langsung saya tancap. Ini otomatis sudah kering ya, bawahnya sudah kering. Setelah dioles bawang juga, ini sudah kita grafting. Nanti saya akan langsung tanam di media tanam. Campurannya sekam mentah 1, tanah 1, sekam bakar 1, pasir 1. Jadi 1:1. Ini langsung saja kita tancap. Jadi usahakan satu mata tunas terendam.
Oke, seperti ini. Nanti saya akan update untuk perkembangannya setelah beberapa hari, apakah akan sprout. Kita taruh di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Tetap terkena sinar matahari tapi tidak langsung. Kenapa harus tetap ada cahaya? Supaya pertumbuhan butnya ini cepat pecah. Jadi sinar itu merangsang pertumbuhan bud. Ini yang sudah saya grafting setelah sekitar 5 hari. Setelah 5 hari dia butnya sudah mulai mekar ya. Jadi rata-rata sudah mulai mekar. Ini semua butnya sudah mulai mekar. Ini di usia 5 hari. Usia 5 hari, butnya rata-rata sudah mekar, sudah ada yang mekar. Ini termasuk cepat. Ini 5 hari. Ada juga yang belum mekar ya, tapi rata-rata sudah semakin gemuk, tanda-tanda akan mekar. Ini target sekitar 2 minggu ke depan semua akan mekar. Ini juga sudah mekar, rata-rata hampir sama. Ini. Jadi saya taruhnya di tempat yang terkena sinar matahari tapi tidak langsung, di tempat teduh. Dan ada juga yang saya grafting menggunakan on road batang bawah yang sudah tumbuh seperti ini. Usianya sama, semua saya grafting di hari yang sama sekitar seminggu. Ini sudah sprout dan batang bawahnya sprout juga. Jika posisi batang bawahnya juga sprout, ini kita hilangkan saja. Jadi ini kita potes supaya tunas yang di atas ini akan lebih cepat berkembang. Jadi ini saya gunakan 2 mata tunas, satunya masih sudah hampir sprout. Jadi dia nanti akan sprout 2 tunas. Jadi untuk batang bawah yang akan sprout, tunas batang bawah kita hilangkan ya. Kita cabut. Kita hilangkan semua. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.